oh banyak banget, sering banget kita bikin konten yang bukan jati dirinya kami yang sebenarnya. Receh Battle contohnya, wah happy nih, apalagi lihat view-nya, wah feels good untuk ngelihat itu, tapi ada yang lain yang bisa kita bilang ini baru Cameo. Kalau awal itu kita tantangannya mengumpulkan orang, sekarang tantangannya kita Ngumpulin orang lagi, kan udah mencar-mencar. Enggak sih, karena kalau gue sih yang memang yang paling susah ya memaintain sih. Memaintainnya itu segala hal mulai dari konten, kualitas dan idealisme, value, terus habis itu maintain baik dari kinerja sampai relationship lah, hubungan satu sama lain gitu. Yeah. Itu yang paling challenging lah gue bilang gitu sampai sekarang yang kita udah jalanin. Nah, memang sih untungnya kali ya gue bisa bilang, untungnya karena kita tuh pada dasarnya udah berteman dari tahun 2004. Gue sama Martin udah dari 2004. Terus habis itu selang berapa tahun berteman sama dia 2006 ya? Iya kan 2006 gitu. Jadi kita udah punya dasar, sama Andri pun juga dari 2004, dari zaman-zamannya kita ya, tadi kan Martin udah mention bahwa kita punya band dulu. Terus Andri itu yang dokumentasi band. Betul. Kita gitu. Itu pun juga dari 2004 gitu. Jadi hubungannya tuh dasarnya tuh udah ada gitu, pertemanannya pun juga udah kuat lah. Kalau gue challenge-nya ya, gue mungkin akan karena banyak banget, challenge-nya banyak banget. Tapi gue pikir challenge yang utamanya selama kurun waktu dari yang dulu sampai yang sekarang itu bagaimana untuk mempertahankan idealisme, tapi tarik ulurnya itu dengan bisa dibilang nilai yang dipandang penonton atau banyak orang, yaitu viewers, subscribers. Yeah. Itu susah banget. Walaupun kita tahu banget, kita sendiri nih kalau mau jujur, yang paling penting dari kita nilai sebuah konten adalah konten itu sendiri. Yeah. Konsepnya, eksekusinya, pesannya, itu yang paling penting. Tapi di dunia digital seiring berjalannya waktu dengan tanda kutip kompetisinya, lalu pandangan masyarakat, pandangan penonton, pandangan brand. Oh, lu penontonnya berapa? Subscribernya berapa? Oh, yang tadinya kita fokusnya ke konten jadi yang kayak berarti yang orang cari itu adalah jumlah nih, angka nih. Nah, akhirnya mau nggak mau kita kayak di satu titik tuh yang oke, kita bikin konten apa supaya orang nonton. Nanti kan, kalau dulu bikin konten apa yang bisa waktu orang nonton, orang terhibur, merasa berguna untuk orang, udah di situ. Yang selama sebelumnya kita pikir, oh, rasa yang diterima orang itu apa sih? Awalnya begitu. Fokusnya di situ. Apakah rasa bahagia, apakah rasa sedih, apakah rasa berani akhirnya. Nah, tapi tergerus sama yang kayak, oh, yang orang banyak bakal nonton apa ya? Bagaimana sih supaya dapat view banyak gitu loh? Apalagi ditambah zaman waktu itu ya, rata-rata brand itu datang untuk, Tin, lu kan ada YouTube channel, gue mau bikin video viral dong. Kesulitan membuat konten kalau menurut gue di Cameo itu dimulai dari penggodokan materi, itu pasti sebenarnya tidak sulit sih. Untungnya orang-orang di Cameo itu orang-orang yang lumayan dewasa lah ya. Jadi ketika satu orang mengeluarkan ide, pasti didengarkan sama orang lain dulu tuh. Apakah maksudnya didengarkan tuh dibahas,
apakah bisa dieksekusi atau tidak gitu loh, memungkinkan nggak, praktis nggak, atau kan ide kan bisa kemana aja gitu. Aku pengen buat The Raid 5 nih gitu loh, bisa besok bikin yuk. 3 sama 4 aja belum. Ya kayak gitu, maksudnya itu kan ide gila yang Tiba-tiba kelima. yang tidak mungkin dieksekusi. Ya mungkin karena gue juga pada dasarnya bukan orang yang cukup pandai bersosial media juga gitu ya. Jadi gue lebih gampang untuk tidak peduli dengan dunia sosial media sekarang gitu. Karena ya namanya juga media. Pasti Ya namanya juga media. Iya. Media. Nggak asik nih media. Media. Bisa ke situ ya. Jadi kalau gue sekarang lagi mencoba untuk memfilter sekali sih apa yang gue lihat di sosial media. Makanya gue lebih, kalau gue nggak tahu ya ini karena umur apa enggak, gue nggak tahu. Jadi gue sekarang justru malah lebih suka bermain Twitter gitu. Karena di situ gue jauh lebih gampang mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya. Waduh, itu kayak tagline sebuah televisi berita, aktual dan terpercaya. Enggak, tapi bener. Berikut misalnya nih, ada satu berita gitu ya, jebret. Itu kalau misalnya di Twitter, lu udah bisa ngelihat langsung respon karena anak-anak bawahnya Twitternya tuh di bawahnya. Responnya. Dari yang bener sampai yang lucu sekali. Asli lucu banget gitu. Nah jadi gue bisa, pas gue ngeliat ini kayak, oke. Iya, Nah itu pun juga kalau misalnya gue lagi pengen tahu gitu. Misalnya kayak akhir-akhir ini gue lagi pengen tahu banget soal vaksin gitu. Ya udah gue cari tuh di Twitter. Gue nggak cari di Instagram, karena di Instagram semuanya pada liburan. Kalau gue melihat perkembangan sosial media sekarang cepet banget sih ya, dari zaman dulu kita baru mulai di YouTube itu sampai sekarang. Gila, lo nggak boleh ngedip, langsung ada ini baru, langsung ada ini baru, apa baru gitu, cepet banget gitu. Ya bisa berefek ke kitanya, ke penggunanya ya. Positif negatif yang udah pasti ya. Positifnya otomatis banyak informasi yang kita bisa dapatkan lebih mudah. Itu satu, itu yang udah pasti. Negatifnya yang terpampang nyata ya penyalahgunaan sosial media gitu. Banyak banget yang orang bodoh bersosial media. Contohnya kemarin ada live broadcast Presiden Indonesia Pak Jokowi divaksin. Pada saat video ini dibuat ya kan. Pada saat video ini tayang dibuat, kemarin, ini contoh kemarin. Live Pak Presiden Jokowi divaksin. Komen tuh, komen-komennya. Ada satu komen yang tiba-tiba hashtag Anya Geraldine. Save Anya Geraldine. Save Anya Geraldine. Itu apa? Itu lucu loh. Lucu loh. Save Anya Geraldine. Apapun syutingannya tetap save Anya Geraldine. Itu maksudnya Anya Geraldine kenapa? Lagi nggak ada apa-apa juga pada saat itu. Lu nggak tahu Anya Geraldine lagi ada apa-apa kan? Mungkin dia tahu. Iya, lu nggak bisa ngejudge kayak gitu loh. Lu nggak boleh nih kayak gini nih, toxic. Tapi ada lagi Save Gempi. Ya lucu kan? Itu kan ya, apapun itu berarti kan mereka punya stance untuk ngomong. Iya, tapi tidak pada apa. konteksnya maksud gua. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada hashtag save Steve Patinama. Nah, itu lu baru boleh protes. Karena itu nama lu. Gua enggak kenapa-kenapa. Enggak, gua melihatnya ini konteksnya presiden lagi divaksin. Nggak ada hubungannya sama Anya. Kecuali yang di TV itu Anya yang lagi divaksin tiba-tiba ke hidungnya. Save Anya Geraldine masuk. Oke, nggak apa-apa. Berarti menurut lu nggak boleh nih kalau komen sesuatu Berarti yang nggak boleh sesuai Anya konteks. nonton juga nggak boleh dong? Kenapa? Anya nonton Pak Jokowi divaksin boleh nggak? Boleh. Kalau Anya nonton terus habis itu ngelihat hashtag itu boleh nggak? Boleh. Boleh Nah, kan? berarti ada hubungannya kan? Iya. Ya berarti kan nggak apa-apa. Ini gua kasih, cuman boleh di itu boleh nggak ya? Kalau gue emang bukan orang sosial media, gue jarang banget ngepost Instagram, Twitter, gue punya akunnya, tapi gue nggak pernah buka, nggak even lihat, walaupun ada notifikasi. Tapi karena gue ada di content creating ini, Berarti kita bisa ngomongin dia di Twitter. bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak peduli, gue nggak peduli, emang. Jadi karena gue konsentrasi gue adalah di konten yang ada di YouTube, jadi mungkin sosial media kalau konteksnya YouTube itu sebenarnya kan banyak banget konten-konten
mau yang berfaedah menurut beberapa orang dan sampai yang tidak berfaedah dan bahkan provokatif. Kayak gitu sampai akhirnya kasus gitu kan. Nah itu cukup mengkhawatirkan memang. Gue gak akan terlalu berkomentar sama hal itu karena itu keputusan pribadi masing-masing dan juga ada konsekuensinya. Tapi buat gue melihat cameo ini cukup dibutuhkan untuk beberapa audiens yang memang, aduh ini nih, yang suka komen itu, ini nih cameo nih bikin kayak gue nungguin nih. Itu kalau menurut gue, karena walaupun ada jutaan, tapi ada satu jenis konten yang memang tidak bisa tergantikan, yaitu kontennya cameo. Nah disitulah menurut gue, untuk beberapa audiens, kita dibutuhkan. Kayak gitu. Banyak juga yang masih komen-komen ya, maksudnya yang masih suka konten kita yang dulu. Ya, walaupun banyak yang tidak peduli. Banyak yang tidak peduli juga. Tapi setidaknya nggak apa-apa, walaupun cuma sedikit dibandingkan sekian banyak, tapi at least kita bisa memberikan inspirasi buat mereka, tontonan buat mereka. Kalau menurut gue itu sih, dengan dinamika sosial media dan konten yang sebegitu naik turunnya, gitu. Setuju. Sedikit lebih baik daripada sedikit lebih banyak ya. Gimana? Apa? Gimana? Sedikit lebih baik daripada sedikit lebih banyak. Gimana? Kita living the dream, kita menjalani mimpi, tapi kadang-kadang mimpi itu kan ada mimpi yang indah, ada mimpi yang buruk ya. Jadi ada hal-hal yang memang nggak enak waktu kita tahu, wah kita bikin video yang nonton sedikit. Udah bikin videonya itu bukan sesuai dengan idealisme kita, yang nonton sedikit pula gitu kan. Tahu gitu mendingan sesuai idealisme aja gitu. Nah, jadi cameo itu sedang menjalankan mimpinya. Yang gue maksud adalah mimpi dari cameo itu bagaimana kalau kita membuat suatu konten dan kita cameo itu menjadi entitas yang bisa memberi pengaruh pada orang yang menonton dan merasakan apa yang kita lakukan. Karena nggak cuma konten video doang sebetulnya. Yang kita udah lewatin berapa tahun ini, Cameo Project itu bukan hanya tentang konten saja, tapi kita juga datang, kita mengajar, kita memberi inspirasi ke orang secara langsung. Kita datang 10 kota, 20 kota totalnya, 20 kota. Jadi itulah Cameo. Cameo itu bukan cuma sebuah platform YouTube aja, bukan sebuah content creator doang, tapi Cameo itu kita sebuah entitas yang bisa memberi inspirasi dengan apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita buat gitu loh. Gua Steve Patinama. Gue Martin Anugrah. Gue Reza Nangis. Kami dari Cameo Project. Jangan lupa nonton original docu-seriesnya di Vision Plus. Yes, judulnya YouTuber apa yang masih... Enggak tebak-tebakan receh. Enggak ya. Enggak, betul. Siapa nama nyamuk? Enggak ada. Setelah YouTube ya kita harus bikin yang lebih spektakuler lagi gitu loh. Bukannya YouTube-nya disudahi, tapi ya itu lanjut, bahkan dibikin yang lebih bagus, berkarya di YouTube-nya, namun bisa lebih masif gitu loh. Dengan apa yang udah gue bikin, menjaga production value, menjaga konten, kualitas, gue pengen channel Tim Tuan menjadi standar terendah untuk konten creator kedepannya di Indonesia. That we are also able to learn something while being entertained. Jadi kita bisa belajar selagi kita menonton hal-hal yang menghibur. Musik buat seorang Eka adalah bahasa yang universal. Jadi bahasa yang bisa menyampaikan segala maksud hati saya, itu musik. Bahkan ke orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Hal yang paling bisa membuat gue bahagia adalah melihat orang sekitar bahagia karena gue. Nggak ada yang berbeda dari kita, cuman cara pandang hidup, cara menjalani hidup, bentukan fisik hanya itu saja. Tapi inside we're the same. Gue pingin lebih memperkenalkan budaya kental makanan Indonesia, dan gue juga ngerepresentasin anak muda gitu, gimana sih supaya membuat konten yang memberikan nilai bagi orang lain. Genre horor ini sendiri di film itu jauh lebih luas gitu kan. Ada thriller, ada gore, ada misteri. Orang mau sambil menikmati kita main gamenya. Nggak perlu jago kok, yang penting kita tahu cara mainnya, terus kita juga bisa berbagi kesenangan. Gue gak nyangka video gue bisa dinikmati sama banyak orang
dan ada juga teman-teman tuli yang suka sama video gue. Dan dari situ gue langsung ngerasa, wah harus banget nih videonya bisa diakses ke seluruh banyak orang, sebisa mungkin tuh sebanyak-banyaknya. Vision Plus.